Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida Mordani dengan NIM akhiran 126. Di sini saya akan menjelaskan materi macam-macam tes psikologi yang mencakup sikap kerja guna memenuhi tugas UAS pengantar tes psikologi dengan dosen pengampu Ibu Ana Evianti, SPI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan 9 macam-macam tes psikologi yang mencakup sikap kerja. Yang pertama, tes kemampuan verbal. Tes ini berisikan mengenai antonim, sinonim, korelasi makna, dan mencari hubungan kata. Tujuannya adalah melihat kemampuan dalam tata bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, tes ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam menghadapi suatu kondisi dan seberapa jauh kandidat dalam menebak serta memahami sebab akibat dari suatu permasalahan. Dalam tes ini harus menggunakan logika dan mengetahui banyak kosakata. Yang kedua, ada tes logika aritmatika. Tes ini berhubungan dengan kemampuan dan logika berhitung kandidat yang isinya berupa deretan angka dan bertujuan untuk melatih kecermatan dan ketelitian dalam memecahkan masalah. Sehingga perlu memahami polanya agar dapat menjawab dengan menggunakan perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan pecahan angka, atau pola tersebut juga biasa merupakan pengelompokan loncat atau cara berurutan. Yang ketiga, ada tes logika penalaran. Tes ini disebut juga logika deret gambar dan memiliki pola yang hampir sama dengan logika aritmatika. Di tes ini perlu memperhatikan setiap gambar yang diberikan diminta untuk melengkapi gambar selanjutnya, serta perlu konsentrasi penuh dalam mengerjakannya, karena instruksi yang diberikan hanya sekali untuk 3-5 pertanyaan dan biasanya pertanyaan sebelumnya juga berkaitan dengan yang lainnya. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis dan menerapkan penalaran yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang keempat, ada tes Werdig. Tes Werdig adalah jenis psikotes yang bertujuan untuk mengetahui emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas subjek dan karakter seseorang melalui gambar. Dalam tes ini diminta untuk melengkapi 8 kotak, seperti contoh di gambar ini, yang berisikan guratan, titik, dan lengkungan. Tidak ada gambar yang salah atau benar dalam metode tes ini, dan semuanya dapat dikerjakan sesuai dengan imajinasi. Setiap pola memiliki arti yang berbeda, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, keuletan, cara beradaptasi, dan kemampuan lainnya yang nantinya juga mengukur kemampuan analisa. Yang kelima, ada tes Coran, atau juga dikenal tes Pauli atau Kraepelin, yang berisikan angka-angka yang harus dijumlahkan secara vertikal dari 0 sampai 9. Cara pengerjaannya adalah menghitung angka dari atas sampai bawah. Jumlahnya 2 angka dan saling berderetan. Kemudian tulis hasil penjumlahan dari kanan. Jika ada 2 digit angka, hanya angka terakhir yang ditulis. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsentrasi, ketahanan, ketelitian, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat. Yang keenam, ada tes gambar manusia. Tes ini menuntut untuk menggambar manusia sesuai kemampuannya, guna membantu psikolog dalam membaca kemampuan calon karyawan. Umumnya, penilaian tidak didasarkan oleh bagus tidaknya gambar, tetapi seberapa detail gambar dan goresan yang dibuat peserta tes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan, kestabilan, dan ketahanan dalam kerja. Yang ketujuh, ada tes gambar pohon. Tes ini memiliki karakteristik yang sama dengan tes psikotes menggambar manusia tadi. Tes bertujuan untuk mengetahui kemampuan, sikap, dan sifat psikologis dari seorang pelamar kerja yang mengikuti tes rekrutmen karyawan. Analisa kemampuan seseorang dari gambar pohon ini ditentukan dari posisi atau letak pohon, jumlah pohon yang digambar, tinggi, dan pemaknaan dahan dalam gambar. Selanjutnya yang ke-8 ada tes IPPS atau tes Edward Personal Preference Schedule, yang merupakan tes menggambarkan kepribadian yang menghadapkan 2 pilihan di antara A atau B.
Tes ini menilai preferensi pribadi terhadap sejumlah variabel psikologis, seperti hubungan sosial, kegiatan kerja, dan preferensi pribadi lainnya, yang berguna untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kepribadian seseorang. Dan yang terakhir ada tes Army Alpha Intelligency. Tes ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dan cukup menguras tenaga, yang mana akan diberikan selembar kertas dengan deretan angka dan bangun ruang. Setelah itu mereka harus mendengar dan mengikuti instruksi dari penguji. Fungsi dari tes ini adalah menguji kemampuan daya tangkap dan kemampuan dalam memahami perintah seseorang. Setiap soal juga biasanya diberikan waktu yang sedikit untuk menjawab, sehingga mengharuskan peserta untuk berkonsentrasi dan teliti. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.